Halo, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk tanggal 22 April 2021, hari Kamis ya, sesi 1 break. Jadi saya akan membahas 14 saham: ASII, MPPA, LPPF, TCPI, SAME, PNBS, IMJS, MLPL, Bumi, BRMS, Medco, MEDC ya, Medco ya, BKSW, IMAS, dan ENRG. Jadi saya bahas dulu mengenai ASII. Jadi ke-14 saham ini adalah saham dengan transaksi value terbesar sampai dengan sesi 1 break hari ini ya, dengan kenaikan minim 2% ya. Jadi analisa saham ini akan memberikan gambaran kira-kira yang sudah punya pasang trading stopnya di mana, stop lossnya di mana gitu ya. Kemudian yang belum punya, kalau ingin buy, apakah bagus buy, kalau buy-nya di mana gitu ya. Berarti kurang lebih seperti itu analisanya. Jadi yang pertama ASII, kita lihat di sini dia minggu ini dia berusaha untuk tembus ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi ASII ini dia sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Belinya sudah saya sebutkan ya terakhir sebelumnya. Jadi naik ke atas 5.400 boleh buy ya. Bagi yang sudah punya, tinggal pasang aja trailing stopnya di 5.400 dan di sini ya 5.150 ya, maksimum 5.025 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 5.025 lebih baik jual dulu semuanya bagi yang sudah punya, karena kalau turun di bawahnya 5.025 ada kecenderungan dia kan menguji level Fibonacci retracement level 61,8% di 4.600-an kurang lebih ya. Kemudian bagi yang belum punya, apakah boleh buy? Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2% di angka 5.500-an ya kurang lebih ya. Hanya hari ini 5.500. Jadi kalau yang mau buy, yang belum buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.500 ya, buy. Buy-nya bertahap aja. Volumenya sudah cukup bagus ya, di atas rata-rata 5 harinya ya. Jadi yang hari ini dia ada kemungkinan nanti sampai sore masih bisa di atasnya rata-rata 5 hari terakhir ya. Jadi cukup bagus. Jadi kalau naik ke atas 5.500 boleh buy. Kemudian target price-nya di mana? Ya mudah-mudahan dia target price-nya sama dengan kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih sekitar area 6.050 sampai dengan 6.100-an kurang lebih ya. Itu target price terdekatnya. Jadi buy-nya saran saya sih bertahap aja, naik ke atas 5.500 buy. Kemudian di sini ada dua swing high ya, 1 sama 2 ya. Jadi kalau naik lagi di atasnya 5.650 buy, naik lagi di atasnya 5.800 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi 3 kali average up boleh. Kemudian kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 6.100 ya, atau di atas 6.075 ya, saya ambil hanya 1 Februari di sini ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 6.075, ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar ini ya yang saya gambarkan ya. Di sini sekitar area 6.275 sampai dengan 6.375 ya, itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.400, kalau berhasil naik ke atas 6.400 ya, boleh buy lagi. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 6.800 sampai dengan 6.925 ya. Dia akan mencoba untuk breakout ke atas 6.925. Itu untuk ASII. Apakah masih bagus kenaikannya? Sejauh ini sih indikasinya candlenya hari ini cukup bagus ya. Jadi yang belum buy boleh buy. Kemudian berikutnya MPPA ya. Jadi MPPA ini sudah saya bahas lama ya, ketika dia masih di bawah ini ya kalau nggak salah ya, analisa saham mingguannya. Jadi dia berhasil breakout. Hari ini juga sebenarnya minggu ini dia berusaha untuk, sudah saya jelaskan ya, analisa saham mingguannya berusaha untuk breakout ke atas 850. Jadi saya juga sudah bahas ya analisa saham harian. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di titiknya ini ya, 740 ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 740 lebih baik jual dulu. Kalau turun di bawahnya 635 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya, tunggu kurang lebih di area sekitar 500, kurang lebih di sekitar sini. Sebentar saya lihatkan, 515 sampai dengan 545 ya. Kalau mau buy on weakness sekitar sini. Buy on weakness itu bukan berarti turun langsung jual, enggak ya. Maaf,
bukan berarti turun kena 515 atau 545 berarti beli enggak ya. Nanti tunggu kalau ada sudah konfirmasi, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 545, jadi kalau naik ke 555 atau 560 ya beli buy lagi ya. Jadi seperti itu. Atau tunggunya di area ini ya, kurang lebih di titik bawahnya ini untuk buy on weakness di sekitar 400 sampai dengan 422 ya low-nya ya, kurang lebih sekitar area ini. Itu yang bagian buy on weakness ya. Kalau turun di bawahnya ini 422, saran saya sih lebih baik hati-hati ya kalau dia gagal bertahan di atas 422 ya. Jadi maksimum stop lossnya 420 ya. Jadi kalau buy on weakness di sekitar area yang saya tebalkan ini ya, 400 sampai dengan 422. Yang ingin buy high sell higher sudah saya sarankan sebelumnya ya, breakout naik ke atasnya ini ya 740 ya, boleh buy. Yang belum buy hari ini, kalau kita lihat target terdekatnya di 850 ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. 850 di sini ya, di lagi ini kalau weekly-nya di swing high weekly-nya di sekitar minggu 18 Agustus 2017 ya. Jadi kalau buy high sell higher boleh ya, kalau naik ke atas 850 buy. Kemudian target terdekatnya sekitar 1000 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 850 boleh buy, targetnya sekitar 1000 sampai dengan 1015. Buy-nya menurut saya sih bertahap aja ya, walaupun volumenya sih hal ini dia lumayan tinggi ya, di atas rata-rata 5 harinya dan mulai naik ke atas volumenya. Jadi buy sih boleh aja. Jadi breakout ke atas 850 buy, targetnya 1000 sampai 1015. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1000 atau 1015 baru boleh di average up lagi ya. Maka target berikutnya di atasnya ini kurang lebih sekitar area di sini sekitar area 1200 sampai dengan 1300-an ya. Kalau kita lihat area di sini 1200 sampai dengan 1300 ya. Ini targetnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1010 ya. Jadi belinya bertahap aja, mungkin 850 ke atas buy, 900 buy, 950 ke atas buy. Target terdekatnya check point-nya 1000 ya, 1000 sampai dengan 1010 ya, kurang lebih gitu. Kalau mau tambah lagi boleh kalau sudah berhasil naik ke atas 1010 ya, mungkin naik ke 1050 ke atas gitu ya, barusan buy ya, tambah lagi. Targetnya mudah-mudahan tercapai 1200 atau sampai dengan 1300 ya. Kalau dari weekly-nya dia masih strong uptrend ya. Jadi jangan terlalu agresif juga, baiknya bertahap aja, santai aja, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian LPPF ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham mingguan saya, LPPF lumayan ya kenaikannya ya. Dia sudah berhasil breakout. Yang sudah beli pasang aja trailing stopnya di sini ya, 1670 ya. Dan di level 1490 ya, itu stop lossnya ya. Kalau sudah punya ya. Kemudian kalau yang belum punya, karena kita lihat di sini saya tampil dari weekly-nya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, dia akan menguji swing high yang ini ya, 1780 ya. Jadi hari ini dia tercapai ya 1780 ya, seperti saya sebutkan. Yang belum punya ikut, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1780 buy, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 50% nya 2240-an ya. Jadi kalau naik ke atas 2200 boleh tambah lagi buy up, maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 2600 sampai dengan 2700 ya. Kalau kita lihat high-nya di mingguan Maret ya, 13 Maret 2020 mingguannya ya, high-nya di 2700 itu targetnya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1780 boleh buy, kemudian naik ke atas sini ya, Fibonacci retracement 38,2%, naik ke atas 1900 boleh tambah lagi buy up ya. Kemudian kalau mau naik lagi ke atas 2200 boleh tambah lagi ya. Itu untuk LPPF. Kemudian untuk TCPI kita lihat secara mingguan dia lower low, lower high, dan close-nya per hari ini dia close-nya bentar ya, lower ya daripada minggu sebelumnya. Jadi hanya hari ini saja dia berusaha untuk rebound ya, naik ke atasnya 38,2%. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di trailing stop atau stop loss di 6675 dan
di sini ya 6475 ya. Turun di bawahnya 6475, lebih baik jual dulu karena seperti saya sebutkan sebelumnya dia akan menguji level kurang lebih swing low-nya di sini ya 6000 sampai dengan 6025 ya. Kemudian yang belum beli kalau mau buy, saya sih minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2 ya, minim ya. Di sini naik di atas 7375 ya, minim kalau mau buy ya. Kemudian kalau mau tulis start sebentar, ini kan sudah dekat-dekat dengan Fibonacci retracement 50%. Saya mau spekulasi buy, boleh saja ya. Jadi low-nya di sini 6950, berhasil naik ke atas 6950 dalam sesi kedua ini atau nanti besok atau minggu depan ya, kalau dia naik ke atas 6950 ya. Jadi low-nya yang di swing low yang 13 April ya 6950, kalau berhasil naik ke atas 6950 boleh buy. Kemudian itu minim ya, atau lebih amannya tunggu di atas 7375. Jadi kalau naik ke atas 7375 buy, kemudian naik lagi ke atas 7800 buy, naik lagi ke atasnya 8125 buy. Jadi buy-nya bertahap aja ya, santai aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih hitungannya pakai yang level di sini ya 8725-an ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8725, maka target price-nya adalah kurang lebih sekitar 9400 sampai dengan 9450 ya. Itu target price-nya. Kalau tercapai target 9450, menurut saya sih sudah cukup bagus ya kalau mau take profit, karena kita lihat di sini ekornya panjang tinggi ya, yang sebelumnya ini tanggal 19 Januari 2021. Jadi resistennya sudah cukup kuat ya. Jadi kalau dikasih 9450 ya sudah lumayan bagus ya. Jadi belinya bertahap aja. Kemudian SAME sudah saya bahas sebelumnya di analisa saham mingguan. Jadi dia cenderung beberapa minggu ini dia setelah breakout ya, kita breakout ke atasnya 510, dia cenderung konsolidasi antara 500 sampai dengan 600 ya, range ya 590 lah kalau mau tepatnya ya. Kemudian kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 515. Bagi yang belum punya, kalau mau buy SAME trading buy ya, saya sarankan sih pakai sistem buy high sell higher ya. Jadi kalau naik atas 590 buy. Kemudian kalau kita lihat di sini ada Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di sekitar angka 615 ya. Kalau kita lihat di sini saya tarik garisnya jauh ya. Bentar. Saya tarik garisnya dari sini, dia jadi lumayan all time high ya ceritanya ya kalau dari chartnya ini ya. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 590, targetnya checkpointnya di Fibonacci retracement 61,8% di Fibonacci extension 161,8% di 615an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 915, maka targetnya kurang lebih sekitar 700 dan maksimumnya targetnya sekitar Fibonacci extension 261,8% ya. Terus kita 850. Jadi belinya bertahap aja, naik breakout ke atas 590 buy, naik lagi ke atas 615 buy, kemudian naik lagi ke atas 650 buy, naik lagi ke atas 700 buy. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja, sesuaikan dengan resiko masing-masing. Kalau seperti ini kalau mau buy on weakness, mungkin ada yang bilang, Sunar saya nggak berani kalau buy high sell higher, boleh nggak buy on weakness gitu ya? Boleh ya. Kalau yang mau buy on weakness ya beli aja sekitar sini ya. Ini kita lihat low-nya di sekitar 402 ya, 400 sampai 402 ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Atau sekitar di sini ya. Extension 100%-nya di sini ya. Jadi sekitar level kalau kita lihat di sini, ini sekitar level 460 sampai dengan 478 ya. Itu titik buy-nya. Kalau mau buy on weakness ya 460 sampai dengan 478, atau di level bawahnya ini ya sekitar kurang lebih 400-an ya. Jadi selama di atas 400 masih ada peluang untuk breakout lagi ya, masih ada peluang walaupun dia masih sideways di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini sideways-nya dia cenderung naik lagi ya kalau dia breakout ya. Jadi kalau kita lihat ini saya gambarkan sideways-nya ya, sideways area kotaknya ya.
Jadi dia naik terus ya levelnya ya, sideways-nya naik terus. Jadi mungkin kalau buy on weakness ya, buy on weakness ya sekitar 4 yang saya sebutkan tadi ya, 466 sampai kurang lebih sebentar ya, saya lihatkan lagi ya, sekitar 466 sampai 488 lah itu buy on weakness ya. Di sesi 1 sudah mulai, atau tadi ya saya sebutkan ya, buy high sell higher ya, 590 ke atas buy, kemudian breakout di atas 515 buy itu. Kemudian PNBS, jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas resistennya ini ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya buy on weakness ya, tetap tunggu di sini kalau buy on weakness ya, kurang lebih sekitar di area sekitar 115-an ya, 112 sampai dengan 115 lah kalau mau buy on weakness. Kalau buy high sell higher, ini kita lihat ya naik lagi ya, boleh buy ya kalau sudah berhasil naik. Kalau kita lihat di sini ini hanya di 127 ya, maksudnya sudah masuk ke atas. Kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap ya. Jadi sekarang buy, kemudian kalau breakout lagi ke atas 141 buy, maka targetnya adalah kurang lebih dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci extension level 127,2% ya, yaitu di atas 145. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 145, boleh tambah lagi pasukan, boleh buy lagi. Kalau dia breakout, target berikutnya kurang lebih di Fibonacci extension 161,8%, itu kurang lebih di area sekitar 170 ya. Jadi saya coba zoomkan 170-an, ini kurang lebih di area sekitar sini ya, 170 sampai dengan 175. Kalau naik lagi ke atas 175 Pak Sobat, boleh balik lagi, boleh ya, karena kita lihat di sini afternya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi kalau naik lagi ke atas 175 boleh tambah lagi, maka targetnya kurang lebih ya sekitar ini ya, terdekatnya sekitar 200. Kalau naik lagi ada 220, naik lagi 240 ya. 240 adalah target dari Fibonacci extension 261,8% ya, kurang lebih di sekitar 235 sampai 240. Itu untuk PNBS ya. Kemudian untuk IMGS saya sudah sebutkan sebelumnya, dia sering ekor-ekor panjang-panjang gini ya. Jadi hati-hati aja, yang sudah punya pasang trailing stopnya di level 358 dan 350 ya, bagi yang sudah punya ya. Kemudian yang bagi yang belum punya, saya sebutkan sebelumnya, lebih baik buy on weakness ya, bisa tunggu di area sekitar sini 330-an ya, kurang lebih yang ini ya, 330 atau di area sekitar 300 ya. Tapi kalau dia turun lagi bawah 308, lebih baik jual dulu ya kalau dia turun bawah 308 ya. Kemudian yang buy high sell higher sudah saya sebutkan sebelumnya ya, kalau mau ya breakout ini ya, memang dia sering membentuk ekor ya, ekor tinggi ke atas ya. Maksudnya kalau buy on breakout kan resiko gitu ya, resiko nyangkut karena dia sering membentuk ekor kepanjang ke atas ya. Memang dia saham ini resiko ya, resikonya juga tinggi. Jadi kalau mau beli sih belinya bertahap aja ya. Jadi walaupun kena ini kena tipu Pak Sunar, ini sudah naik ke atas, kalau kita lihat ini sudah naik ke atasnya level 376, kemudian turun lagi di bawahnya sesi satu break ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini 386 ya, belum punya buy, kemudian naik lagi ke atasnya 400 buy, naik lagi ke atasnya ini, di atasnya 414 buy. Jadi belinya bertahap aja, naik di atas swing high-nya yang ini ya, atas swing high di sini ya, ini 424 buy, kemudian naik lagi ke atas 430 buy. Targetnya kurang lebih 460 sampai 468 ya di sini ya, kemungkinan bisa tercapai ya kalau dia masih terus naik ya. Jadi belinya secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena volumenya sering timbul tenggelam ya, sering breakout naik tinggi kemudian tiba-tiba volumenya hilang ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif untuk IMGS. Kemudian untuk 7 saham berikutnya, MLPL, Bumi, BRMS, Medco, BKSW, IMAS, INRG.
Saya mulai dari MLPL ya. Jadi MLPL ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Nah, jadi kalau mau yang sudah baik, pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini ya, 149, dan di swing low-nya ini ya, 20 April sekitar 143 ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy boleh buy. Kalau kita lihat di sini, ini high-nya ada di level 164 ya. Jadi kalau hari ini sesi kedua sampai besok dan minggu depan mudah-mudahan ya masih naik ke atas 164, boleh buy. Maka targetnya adalah kurang lebih dia akan berusaha untuk breakout ke atas 190 ya. Ini hanya 190 ya. Jadi belinya bertahap. Kalau naik ke atasnya 164 boleh buy, targetnya 190. Target price bukan berarti jual ya, enggak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 190, Pak Saudara boleh beli lagi, boleh ya. Target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level ini ya, swing hanya 197-an ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 200. Jadi kalau naik lagi ke atasnya 200, boleh tambah lagi Pak Saudara, boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih Fibonacci extension level 261,8% ya. Jadi Fibonacci extension 261,8% ada di sekitar 220 ya di sini ya. Itu untuk MLPL. Kemudian untuk bumi, ini minggu lalu sempat saya bahas di analisa saham harian ya. Sayang dia gagal, kemudian turun, kemudian dia sideways ya. Hari ini dia breakout ya. Ini kita lihat sebelumnya resistennya 63 sudah ditembus ke atas. Yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di titik breakoutnya di sekitar 63, 61 dan 59 ya. Maksimum 58 ya. Jadi kalau turun bawahnya 58 lebih baik jual dulu, karena kecenderungan akan turun di bawahnya 58, dia bisa ke 55 ke 50 ya. Kalau yang mau buy high sell higher atau buy sekarang, boleh aja tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 65 ya. Buynya bertahap aja, karena fundamentalnya bumi dari dulu memang kurang bagus ya, apalagi reputasinya, utangnya besar, penyelesaiannya juga bertahun-tahun, sudah lama ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher boleh naik ke atas 65 buy, tapi secukupnya aja, jangan terlalu agresif, sebanyak-banyaknya ya, secukupnya. Kemudian naik ke atas 66 ya, dia akan menguji yang ini ya, high-nya 26 Maret, boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 77 ya, atau ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ke atas 78, maka boleh tambah lagi ya. Nah, di sini ada targetnya, kalau dia berhasil naik ke atas 78, maka kemungkinan akan mencapai target sekitar 93 ya. Ini ketika dia gap down ya. Naik lagi ke atas 93, boleh tambah lagi, buy up, average up, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 106-an ya. Kalau berhasil naik lagi pasukan di atas 106, boleh tambah lagi, boleh, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 120. Naik lagi ke atas 120, boleh tambah lagi pasukan, boleh, target berikutnya kurang lebih sekitar 140-an ya. Di sini 138 ya, hanya 19 Januari. Jadi belinya untuk bumi bertahap aja, secukupnya aja, sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jangan sebanyak-banyaknya hajar gitu ya. Ya kalau naik ya, kalau turun lagi ya, kalau turunnya ke 58 masih sempat cut loss. Kalau turunnya ke 50 nanti ceritanya dia seperti ini ya, berbulan-bulan dia istirahat di angka 50 ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu takut juga sih, yang penting ya sesuaikan dengan manajemen resiko profil masing-masing ya. Kemudian ini BRMS masih satu grup ya dengan bumi ya, grupnya ARB ya, pemiliknya ARB sekarang sudah pensiun setahu saya ya. Kita lihat di sini daily-nya hari ini breakout sih dia berhasil breakout ke atas. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 85 dan di level 85 dan 83 ya, pasang aja di sana trailing stopnya. Kalau yang belum punya pasang, belinya kapan? Kita lihat di sini BRMS ya, dia kenaikannya sebentar saya lihat ya. BRMS dia kenaikannya masih cukup ada sela ya. Jadi di sini untuk BRMS
dia di hanya 88 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 88, boleh buy up ya, atau average, boleh tambah lagi bagi yang belum punya ya, atau boleh buy ya. Kalau yang sudah punya boleh average up, boleh buy up. Kalau yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 88 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 88 buy, kemudian naik ke atas 90 buy, naik lagi ke atasnya ini ya 93 beli buy lagi, kemudian berhasil naik lagi ke atasnya 95 ya, kurang lebih ya hitungannya ini kurang lebih sebelum aksi korporasi ya 95. Mau berhasil naik lagi ke atas 95 boleh tambah lagi ya, maka targetnya kurang lebih sekitar 100an ya. Kalau naik lagi ke atas 102 ya, ini kurang lebih batasnya Fibonacci retracement 61,8%. Kalau naik lagi ya boleh tambah lagi, maka kemungkinan targetnya adalah kurang lebih sekitar 110 ya. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Secara garis besar dia kecenderungan sideways panjang ya, di sideways-nya lebar ya, kurang lebih di area yang saya kotak ini ya. Ini sekitar area bentar saya lihatkan 70 sampai dengan 90 ya, ini sideways-nya. Jadi kalau dia breakout ke atas ya, boleh tambah, boleh buy, boleh ya. Jadi naik ke atas 88 buy, naik lagi ke atasnya 95 tambah lagi, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 105 lah, 100 atau 105 ya, di sini ya boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih 110 sampai dengan 120 ya. Ada kemungkinan ya bisa aja ke sana ya. Kalau kita lihat 120 ya kurang lebih di sekitar sini ya, yang dari sini merah ini ya. Jadi belinya bertahap aja, walaupun ada kemungkinan naik, resiko masih ada juga ya. Kemudian berikutnya Medco ya. Medco ini ya dalam beberapa minggu terakhir ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, dia cukup rapi ya pergerakannya di Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi yang sudah buy pasang aja, stopnya di 555 ya. Memang sekarang dekat ya dengan Fibonacci retracement 50%. Jadi yang mau buy on weakness sekarang juga boleh ya. Atau tunggu kalau dia naik ke atas 580 ya, yang buy high sell higher, buy, maka target terdekatnya kurang lebih dia akan menguji level Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area sekitar 600 sampai dengan 625. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau yang buy high sell higher, tunggu 580 ke atas buy, kemudian naik ke atasnya ini ya 600 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 610 buy, kemudian naik lagi ke atas 625 buy. Mudah-mudahan targetnya ini bisa tercapai ya, 680 ya. Menurut saya sih kalau dia selama bertahan di atas 50%-nya ini ya, selama bertahan di atas 555, ada kemungkinan besar dia breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%, dan selanjutnya akan naik sampai dengan Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih sekitar 680. Kalau naik lagi ke atas 680, jadi kalau naik ke atas 685 boleh buy lagi, boleh. Jadi kalau naik ke atas 685, target berikutnya adalah 700 sampai dengan 725. Jadi kalau naik lagi ke atas 725, maka targetnya kurang lebih sekitar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 790 ya. Itu untuk Medco ya. Kemudian untuk BKSB ini kemarin setahu saya ada yang tanya ya, Pak sebentar, apakah beli apakah masih hold ya, kan turun terus ya. Ya waktu itu ada yang tanya, saya jawabnya kalau turun bayar 171 jual dulu. Dan hari ini dia memang sempat turun, pembukanya 171 ya, kemudian dia sempat turun di banyak 171. Kalau yang sudah jual kena stop loss, kalau mau buyback saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 194 ya. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja stop lossnya di 162 ya, karena kalau dia selama di bawahnya 61,8%, dia masih resiko turun lagi ke 78,6% yang di bawahnya ini ya, kurang lebih area sekitar 135 sampai dengan 140 ya. Jadi resikonya cukup besar kalau dia turun lagi di bawah 162. Kemudian sudah jual, kalau mau buyback tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 194 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 194, maka ada kemungkinan besar dia akan mencapai target 205 sampai dengan 208 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi, maka ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 230-an ya, 233 sampai dengan 244. Kalau naik lagi ke atas 244 ya,
ada kemungkinan dia mencapai target sekitar 280 dan 300 ya. Kemudian target berikutnya sekitar 320-an. Jadi memang resikonya memang besar ya di BKSP. Jadi kalau mau buy sih beli aja, tapi secukupnya aja ya. Sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Karena dia minggu ini terus terang masih mencoba untuk testing bertahan di atasnya 61,8% ya. Karena sebelumnya dia sempat turun dari 50% ke 61,8%, terus akhir minggu ini dia berusaha untuk rebound lagi ya. Jadi secara garis besar dia masih sideways di area sekitar ini ya. Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan 38,2%. Kalau mau buyback di sini tunggu ya. Jadi saya sebutkan sebelumnya 190 ke atas, 194 ke atas buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 208 boleh buy lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 244 boleh tambah lagi atau average up ya istilahnya ya. Mudah-mudahan mencapai target 280, 300 dan 320 ya. Targetnya kurang lebih 320 ya. Itu untuk BKSP. Memang kadang-kadang kalau sudah jual kok naik Mas Benar ya, karena marketnya kan kita nggak bisa atur ya marketnya ya. Saya hanya bisa menganalisa support dan resistennya aja. Jadi bukan jadi jangan menyalahkan Pak Sunar. Pak Sunar bilang suruh cut loss kalau turun bayarnya 171 gitu ya sebelumnya BKSP. Ya kalau kita lihat di sini ini 171 memang ya. Kalau dia turun lagi ya cenderungan resiko ke Fibonacci retracement 78,6% yang ini ya, swing high sebelumnya yang ditembus ke atas. Nah kalau kemudian rebound lagi ya boleh buyback lagi ya gitu ya ceritanya. Kemudian untuk IMAS kita lihat di sini dia sebetulnya masih cenderung sideways ya weekly-nya ya. Dia cukup bagus, higher low, higher high, sejauh ini higher close ya. Untuk daily-nya dia berusaha untuk breakout ke atasnya 1130 ya. Tadi sempat ke 1135. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di atau premium stop-nya di 1035 dan 990. Kalau turun bayar 990 ada kemungkinan dia akan menguji level ini ya. Swing-nya di 860 ya. Sekitar sini ya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy boleh aja, kalau naik ke atas 1135 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1275 boleh buy up lagi ya. Tambah lagi target terdekatnya kurang lebih sekitar 1385 sampai dengan 1415. Kalau naik lagi ke atas 1415 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level kurang lebih sekitar 1650-an ya. Itu targetnya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 1135 buy, kemudian naik lagi ke atasnya mungkin di tengah-tengahnya sebelum 1275 di sini ada istilahnya checkpoint ya, sebelum dia sampai target itu 1255, kemudian naik lagi 1275 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1415 ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, 1650 sampai dengan 1685-an ya. Itu untuk IMAS. Jadi boleh buy boleh ya. Jadi secukupnya aja, buy-nya sistemnya bertahap ya. Naik lagi ditambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kemudian ENRG ini masih satu grup ya dengan grupnya Bumi dan BRMS ya. Jadi kalau ENRG stop punya pasang aja stop lossnya di 106 dan 100 ya. Yang belum punya kalau mau buy sekarang sih boleh aja ya, tapi bertahap aja ya. Naik ke atasnya 114 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 121 buy, naik lagi ke atasnya 126 buy, naik lagi ke atasnya 129 buy. Target berikutnya kurang lebih sekitar ini ya. Ini target realistisnya kurang lebih 150. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 151 ya, di sini ya 151 high-nya ya, maka boleh tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih sekitar 170 sampai dengan 171 ya, tuh high-nya, swing high-nya di 171. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 171 ya. Jadi sebenarnya secara garis besar dia cenderung sideways ya, datar ya, antara range-nya ada dua ya, sekitar sini. Kalau kita gambarkan di sini 110 sampai dengan 130 ya, kemudian 100 sampai dengan 110 itu range-nya ya. 100, 110, 110, 130 itu kurang lebih range sideways-nya ya. Kalau mau bayar weakness ya mungkin coba-coba ya di level 100 ya, tapi kalau turun banyak 100 ya langsung cepat-cepat jual ya, karena dia risiko turun lagi
ke 93 ya. 93 kalau kita lihat di sini banyak candle ruangan kosong ya, jadi hati-hati, ada kemungkinan dia turun lagi ya, kalau turun banyak 100 ya. Jadi dalam weakness sih boleh-boleh aja ya, karena dia kecenderungan sideways di dua area sini ya, 100, 110, 110, 130 ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih sekian ya analisa saham harian untuk tanggal 22 April 2021 untuk sesi 1 break ya. Jadi ini sudah mulai 1.50. Saya akan segera upload langsung di YouTube channelnya Saham Profit ya. Terima kasih.